Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Oke sob, kita langsung bahas chapter 100-nya. Diperlihatkan istana surga pihak cahaya. Kondisi bangunannya porak-poranda dan hancur akibat bertempur dengan pihak kegelapan. Lalu sang Raja Cahaya atau disebut juga dengan Raja Harta Surgawi mulai memperbaiki bangunan yang rusak dengan kekuatannya. Dan dia pun terlihat sangat berkonsentrasi dengan yang ia lakukan. Kekuatan dahsyat dari Raja Cahaya membuat Jenderal Timur dan Dewa Sasin merasa takjub. Karena dengan kekuatan itu, bangunan yang hancur bisa kembali utuh dalam sekejap. Tak hanya itu saja, bahkan flora dan faunanya juga kembali seperti semula. Dan kini istana surga yang terbelah sudah pulih setengahnya dari seluruh kehancuran total. Dewa Sasin pun lalu menyimpulkan bahwa energi yang dia pakai pasti sangatlah besar dan membebani penggunanya. Karena Raja Cahaya ini sering mengulang bangunan yang sudah jadi bila tak sesuai kehendaknya. Lalu Jenderal Timur pun menyamakan sifat keras kepala Raja Cahaya mirip dengan Dewa Sasin. Jenderal Timur kini merasa hormat pada Dewa Sasin setelah dia berani mengambil keputusan untuk tak membunuh Sun Wukong. Karena semua keputusan Dewa Sasin inilah membuat para dewa menyetujui dan mengikuti langkahnya karena dia adalah pilar surga. Dewa Sasin pun kini merasa Jenderal Timur terlalu berlebihan. Kini Jenderal Timur merasa kekuatan surga akan diuji dari berbagai tingkatan karena kebangkitan arwah jahat. Dewa Sasin pun membenarkan perkataan dari Jenderal Timur. Dan para arwah jahat atau Dark Shadow pasti akan menggunakan trik-trik kecil di belakang layar dan akan jadi perang dingin yang panjang. Dewa Sasin pun kini khawatir soal sutra karena arwah jahat pasti akan memburunya. Dan apabila sutra itu telah jatuh ke tangan Raja Kegelapan, maka dia tak akan takut lagi dengan dua dewa kuno lainnya, dan keseimbangannya pun akan hancur. Jenderal Timur pun menimpali bahwa Tang Sanjan dan muridnya tak mudah dihadapi. Apalagi, sekarang ada Sun Wukong yang telah bergabung dengannya, dan orang-orang yang dikirim Dewa Sasin pun ke jalur iblis juga akan merubah misinya, yang sebelumnya untuk membunuh Biksu Tong, kini akan melindunginya. Dalam perbincangan Dewa Sasin dan Jenderal Timur tiba-tiba muncul asisten pribadi Dewa Sasin yang baru. Hal ini membuat iri Jenderal Timur, karena selalu ada wanita cantik di sekitar Dewa Sasin. Dewa Sasin pun lalu memperkenalkan bahwa namanya adalah Siwei. Dia pun bilang, lumayan bukan? Jenderal Timur menjawab, sombongnya. Dewa Sasin pun kini berpamitan pada Jenderal Timur karena ada tugas yang harus ia kerjakan. Dia pun mengajak Siwei untuk mengikutinya. Kini Jenderal Timur yang sendirian bertanya dalam hatinya bahwa jalur iblis sangatlah berbahaya. Apakah arwah jahat mau mempertaruhkan semuanya untuk masuk ke sana? Dan bila arwah jahat biasa, tim Biksu Tong pasti tak akan kesulitan. Tapi jika yang datang lebih dari itu, Jenderal Timur tak mampu membayangkan. Kita berpindah ke tempat Biksu Tong. Sekumpulan daun yang datang di hadapan Biksu Tong kini sudah menampakkan wujud aslinya. Dan dia ternyata adalah Jenderal Selatan. Kekuatannya setara dengan Jenderal Timur. Jenderal Selatan pun datang untuk melawan tim Biksu Tong. Wah, ini bencana. Baji pun kini tak menyangka salah satu dari keempat Jenderal Surga datang ke sini. Dan Wujing juga tak menyangkanya bahwa Jenderal Selatan telah tercemar. Oxue pun merasakan kekuatan Jenderal Selatan ini berada di tingkat yang jauh berbeda dengan dua arwah jahat yang payah. Melihat tim Biksu Tong mulai panik, Jenderal Selatan hanya bisa tersenyum. Kini Jenderal Selatan langsung menunjukkan raut wajah yang seram membuat Biksu Tong waspada. Virupaka langsung mengeluarkan kotak harta yang merupakan senjatanya dan melemparkannya ke udara. Tiba-tiba dari udara muncullah sebuah cermin raksasa yang dinamakan Harta Cermin Abadi, membuat tim Biksu Tong kini waspada akan serangannya. Cermin itu lalu mengeluarkan cahaya yang sangat terang, membuat Xiao Yu, Bailang, dan yang lainnya merasa silau dengan cahaya tersebut. Setelah cahayanya menghilang, mereka pun mengkhawatirkan satu sama lain. Dan Biksu Tong
merasa ada yang tidak beres. Lalu Bailang berkata bahwa musuhnya telah menghilang. Dia pun lalu menengok ke belakang dan kaget. Karena Yehu berteriak, Xiao Yu menghilang, membuat Biksu Tong terdiam. Lalu Bailang berlari ke arah Yehu dan bertanya, "Apa kau tak mengawasinya?" Yehu pun berkata bahwa dia tadi memejamkan mata saat ada sinar dari kaca. Dan Biksu Tong menyuruh yang lainnya untuk bersabar, karena dia sedang menganalisa keadaan. Biksu Tong lalu mendekat pada cermin raksasa dan menyentuhnya. Benar saja, dari cermin itu terlihat Xiao Yu berada di sisi yang lain. Dan Xiao Yu kini merasa bingung, karena dia hanya sendirian di tempat itu. Kini Biksu Tong sudah dapat jawaban bahwa mereka semua telah tersedot masuk ke dalam cermin dan hanya menyisakan Xiao Yu di luar cermin sendirian. Bailang yang panik lalu memanggil nama Xiao Yu sambil memukul-mukul cermin. Bailang pun kini kaget, dan yang lainnya memasang raut wajah waspada. Karena tiba-tiba muncul Virupaka di depan cermin, dan bilang bahwa dia telah mengurung mereka semua di dimensi cermin miliknya. Virupaka pun berkata bahwa mereka tak akan pernah bisa keluar dari dalam cermin dengan cara apapun. Hal ini membuat dua cecunguk arwah jahat kagum padanya. Tapi Bailang merasa itu sangat konyol, dan dia pun akan mencoba menghancurkan cermin itu dari dalam. Dan Biksu Tong menahan Bailang, karena menurut Biksu Tong, cermin itu hanya bisa dihancurkan dari luar, dan sia-sia saja berusaha menghancurkannya dari dalam. Raja Virupaka lalu berkata, mereka bisa bebas jika dia sendiri yang membebaskannya. Dan Biksu Tong menimpali, jika cermin ini hancur, maka kau juga akan mati, kan? Tapi Raja Virupaka merasa, semua orang sudah terjebak, maka dia akan aman. Tiba-tiba muncullah Baji yang langsung berjalan ke depan Xiao Yu. Dan Raja Virupaka pun terkejut. Tapi ujungnya dia tertawa dan menyebut Baji hanyalah seekor babi buta. Biksu Tong kini langsung berteriak pada Baji, menyuruhnya untuk menghancurkan kaca, karena dia adalah satu-satunya harapan saat ini. Raja Virupaka pun masih tetap meremehkan Baji. Dia pun langsung mengeluarkan kotak rahasianya dan mengeluarkan jurusnya untuk memanggil gurita raksasa. Gurita itu pun langsung melilit tubuh Baji dan membuatnya tak mampu bergerak. Hal ini membuat Baji marah dan mengamuk. Dan kini, Xiao Yu menyemangati Baji. Tiba-tiba, Raja Virupaka sudah berada di belakang Xiao Yu. Dia pun langsung memegang tangan Xiao Yu, dan Xiao Yu menyuruhnya untuk melepaskan. Tapi Raja Virupaka masih tetap memaksa Xiao Yu untuk ikut dengannya. Karena menurut sang raja, kekuatan Xiao Yu mampu membuat Dark Shadow menguasai dunia. Xiao Yu pun masih tetap menolak, dan Baji kini sudah terlepas dari lilitan gurita raksasa, dan malah memakan gurita itu. Raja Virupaka terkejut, karena gurita miliknya dimakan Subaji. Dan Baji pun bilang, rasanya lumayan. Dasar Baji, makan gurita dah kayak makan seafood di restoran aja. Subaji kemudian melempar gurita itu ke arah Raja Virupaka dan dia pun langsung melompat dan menggunakan sundulan babi mengamuk. Serangan ini membuat Raja Virupaka terlempar cukup jauh. Dan Baji pun berjanji pada Xiao Yu bahwa dia akan melindunginya. Baji pun meminta imbalan menyentuh tetek Xiao Yu. Waduh, babi mesum ini masih saja mesum di saat yang genting seperti ini. Parah, parah. Kini Raja Virupaka bangkit dan marah pada Baji. Dia pun berkata bahwa dia akan membuat Baji merasakan kematian yang menyakitkan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Subaji, Xiao Yu, dan tim Biksu Tong yang lain? Tunggu di chapter selanjutnya ya sob. Karena di chapter selanjutnya bakalan ada chapter spesial, yaitu rangkuman dari 5 chapter sekaligus. Ditunggu aja sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.